harap hati-hati, ada modus penipuan baru mengatasnamakan Kang Deddy Mulyadi. Mereka menggunakan video dan foto Kang Deddy Mulyadi untuk bahan promosi pinjaman online. 30 menit saya Deddy Mulyadi yang bertanggung jawab penuh atas koperasi pinjaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang dari Garut, tapi dia membuat klarifikasi, tapi tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata maaf atau apapun. Ustadz ini sepertinya tidak senang dengan apa yang dicanangkan oleh KDM. Jadi Kang Deddy Mulyadi, gue jawab gini, sorry ye, dana hibahnya saya alihin buat kebutuhan manfaat yang lain yang lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih banyak. Jangan lulu aja. Tuh, lu jangan mabok-mabok amat kalau udah penggemar sama orang tuh. Justru kalau emang penggemar yang baik, ketika ada junjungannya berkata kurang pantas, harusnya diberitahu. Merasa tersinggung sama ucapannya. Iya tuh, kalau gitu mah ya kita sebagai manusia dan sebagai sesama muslim kita harus memaafkan, Mang Iwan. Kan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian Gubernur yang mungkin ya dungu. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Hari ini aku udah ngerangkum nih beberapa cuplikan video jadi satu. Kayak gimana videonya? Kita lihat bareng-bareng yuk. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, di medsos yang lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menunjukkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqasyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri. Aku udah nonton klarifikasinya Ustadz Aceng. Jujur ya, itu tuh videonya panjang banget, tapi intinya tuh nggak nyampe gitu. Katanya klarifikasi, kalau memang salah ya bilang aja, gak usah muter-muter. Soalnya kan netizen juga udah paham kok. Kemarin nih si Ustadz udah sangar banget. Ini sekarang kayak lemes gitu, kayak nggak makan seminggu. Bukannya adem, klarifikasinya jadi malah bikin bingung ya kalau kayak gitu. Bisa menjaga Indonesia apa kurangnya ini? Saya kata main-main urusan negara. Aing tak perlu apa guys ya? Kita urusan hak main-main. Gubernur KDM sekarang sedang ramai digunjing
oleh seorang ustadz yang dari Garut, tapi dia membuat klarifikasi, tapi tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata maaf atau apapun. Ustadz ini sepertinya tidak senang dengan apa yang dicanangkan oleh KDM, karena KDM ini sedang memprotek dana-dana yang mengalir tanpa tujuan dan tidak ada tuannya. Ada tuannya tapi bukan tepat sasaran, yang dimana yang selalu dibilang oleh KDM, dana ini menjadi bancakan, menjadi dana yang fiktif, ya, dana yang dimana dimakan oleh seseorang dengan kepentingan seseorang untuk membuat kaya pribadi, bukan diberikan untuk umum halayak, tapi mengatasnamakan institusi ataupun satu buah yayasan ataupun apa yang bertema agama. Justru ada orang yang kepanasan, mungkin karena airnya tertutup, mungkin jalurnya sudah tertutup, mulai muncul dan mulai tidak nyaman. Semakin KDM membuat aturan-aturan seperti ini, makin kita terlihat orang-orang yang sekarang kepanasan. Jadi perlu ditayangan, dibabadeh lah jukutna, narolol kabeh nepikeun ka bilatung, cacing, lenta, kala luar teu kudu dialaan, babadeh lah jukutna, ya pasti gara-gara bagan. Ayeuna mulai nolol hiji. Nah, ini kesalahan besar, kesalahan fatal buat ustadz yang sedikit agak arogansi, marah. Ini poin yang harus Anda simak ya, bahwa dengan Anda berbicara seperti itu, statement, opini orang akan menilai Anda ini ada sesuatu. Mungkin Anda bisa diperiksa, mungkin nanti tim kejaksaan, KPK atau apapun akan memeriksa siapa saja yang sekarang kepanasan. Matak ulah kepancing. KDM ini pinter. Anda semakin bermain seperti itu, semakin menunjukkan kekerasan, semakin ada apa? Something wrong dong, bener gak? Kayak lawan ya? Ya tiba-tiba sih jo amek-amekan. Sekelas ustadz tuh harusnya bisa memberikan sesuatu ceramah yang bikin mereka itu adem ayem. Tapi teu naon, hak maneh eta mah. Tapi kita sekarang pun punya hak beropini bahwa beliau ini terlibat dana yang mungkin ke tahun-tahun kemarin yang bukan haknya dimakan dan sekarang tertutup dananya, dan kita bongkar sama-sama. Silakan netizen bongkar terus lo karena dia malah hiji-hiji bakal maruncul ya. Nu aratel kermi-kermi kala luar kayak cacing nabijil tengah langsung eta nu gedena nya. Teruskan biar Jawa Barat lebih maju. Wassalam. Berebetkeun. Eceng gondok, lu kalau pengen dana hibah ngomong baik-baik, jangan caranya begitu, marah-marah nggak pukul lagu lu, kayak bocah ngebeka mainan aja lu, bener-bener adat-adatan mulu lu. Ternyata lu adalah ketua yayasan di Garut yang daftarnya penerima dana hibah tahun ini 1,3 miliar. Buset, pantesan lu marah-marah kagak pukul lagu. Sekarang nyata lu ketua yayasan. Pusing lu ya, biasa dapat daging terus ya dari tahun-tahun kemarin ya. Sekarang dapatnya ikan betok. Nih gua ajarin, kalau lu nggak tahu cara minta yang baik-baik nih gua ajarin ya. Lu ngomong baik-baik sama Kang Deddy Mulyadi ya. Nih gua ajarin. Assalamualaikum Pak Deddy. Please Pak Deddy, please cairin lagi dana hibah Pak Deddy. Please, saya ntar nggak makan. Kalau gua jadi Kang Deddy Mulyadi, gua jawab gini. Sorry ye, dana hibahnya saya alihin buat kebutuhan manfaat yang lain yang lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih banyak. Jangan lulu aja. Lebok sih ya. Udah lihat kan terkait klarifikasi kucing? Hah? Gua dekemin dari awalnya sampai akhir itu video panjang kali lebar gitu ya. Tapi kok gua kagak dapet inti pokok yang dia klarifikasikan ya, yang terkait video-video sebelumnya itu. Sampai puyeng gua ngedengerinnya. Mana ini pokok utama yang dia buat klarifikasi, malah ngejelasinnya kemana baik sekarapnya dewek. Muter itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Tetap kekeh gua mah kagak menemu
pokok utama dari klarifikasinya itu apa? Kan terkait omongan dia gitu kan ya tentang Gubernur Jawa Barat. Tapi kakak di situ gua kok kagak nemu apa emang otak guanya yang buntu yang kagak bisa atau sulit mencerna, apa emang kata-katanya dia yang terlalu spesial istimewa, bagaimana gua kagak ngerti dah ya. Ada yang sama nggak warga sama lu pada nih? Apa yang gua cerna, yang gua pikirin itu kok kagak ada gitu, kagak masuk gitu di klarifikasinya tuh. Udah gitu, udah mulai tuh pada keluar itu penikmat-penikmat beliau ya, penikmat-penikmatnya, maksudnya penggemarnya gitu. Katanya emang dia mah katanya kalau ngebawain ceramah ya begitu katanya. Horas gitu kan, horas kasar gitulah pokoknya, emang bawaannya seperti itu. Bahkan nyampe ada yang masuk ke lab juga katanya, oh pantesan orang Bekasi makanya tidak tahu tentang si kucing ini gitu kan, emang dia mah karakternya begitu. Hei, gua perjelas lagi ya, terkait video yang kemarin yang gua up tentang kucing ini, bukan masalah terkait karakter oke, banyak kayak gua juga, ini karakter gua barbar, karakter gua keras nih kayak begini. Tapi ingat, harus memiliki adab, apalagi ini seorang ajengan yang dihormati. Adabnya seperti apa? Adabnya itu dari tata bicara, kata-kata kasar. Boleh karakternya dia keras seperti itu, boleh, cuman ingat kata-katanya jangan nyampe keluar atuh kata-kata kasar kayak kemarin di video-video sebelumnya. Kagak pantas. Bisa kan walaupun karakternya dia keras, bisa kan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang ya nggak kasar-kasar banget gitulah, tapi menyentuh gitu ke hati itu. Kalau kayak begitu mah dengan kata-kata kasar kayak begitu, karakter lu keras ditambahin kata-kata kasar kayak begitu, wajar. Banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat beliau, ya. Jadi jangan dinormalisasikan seorang ajengan yang memiliki karakter keras didukung dengan kata-kata kasar. Jangan, ya. Kasihan nanti buat adik-adik kita gitu kan, buat masa-masa depan kita, buat anak-anak mudanya gitu kan, kalau diberi asupan ceramah udah mah karakternya keras ditambahin kata-kata kasar, kagak bakalan masuk, yang ada malah jadi contoh buruk, bukan menjadi contoh yang baik ya. Begitu ya. Udah, jadi ingat, karakter keras boleh-boleh saja, tapi diimbangi dengan adab berbicara yang layak lah begitu ya. Gua dari Bekasi, katanya pantas kagak tahu tentang kucing ini, orang jauh. Bukan terkait gua orang Bekasi, terkait gua orang jauh ya, bukan. Tapi ini kan dia sudah di-up di media sosial, orang jauh pun jadi dekat. Kalau udah di-up di media sosial mah ya begitu. Lu jangan mabok-mabok amat kalau udah penggemar sama orang tuh. Justru kalau emang penggemar yang baik, ketika ada junjungannya berkata kurang pantas, harusnya diberitahu, diingatkan, jangan dibenarkan. Udah bye. Ini teh pangsit goreng, Mang Iwan. Tapi kenapa sama penjualnya disebut Batagor? Krisis identitas kali, Mang. Mama tinggal makan aja banyak protes. Oke. Nah, ada yang memang tahu itu kasusnya dari Aceng Mujib yang dari Garut. Kan kita kan udah sepakat nggak mau ngebahas masalah itu. Tapi ini Pak Kiai Acengnya udah bikin video klarifikasi, Mang. Oh, udah diklarifikasi? Udah, Mang. Gimana? Katanya dia minta maaf untuk semua pihak yang merasa tersinggung sama ucapannya. Iya tuh, kalau gitu mah ya kita sebagai manusia dan sebagai sesama muslim kita harus memaafkan, Mang Iwan. Apa? Terus katanya juga dia udah lama juga dia mendeklarasikan kan kalau misalnya dia itu tidak anti pemerintah, dia mendukung pemerintah yang sah, mendukung kebijakan-kebijakan KDM. Ya emang harusnya gitu. Nggak bisa pesantren atau yayasan nggak sejalan sama pemerintah, anti pemerintah, nggak bisa. Emang kenapa emang nggak bisa? Ya nanti dana hibahnya nggak bisa cair atuh. Oh, apalagi pesantren dia nih itu diproyeksikan dapat 1,3 M, tapi pending gara-gara ada evaluasi dari Bapak Aing. Katanya nggak mau ngebahas, tapi dia tahu sampai segitunya sih Mamang. Ya tahu aja.
Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian Gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses. Seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Jawa Barat harap hati-hati, ada modus penipuan baru mengatasnamakan Kang Deddy Mulyadi. Mereka menggunakan video dan foto Kang Deddy Mulyadi untuk bahan promosi pinjaman online. Salah satunya akun TikTok atas nama Yayasan Al-Falah. Akun tersebut memakai cuplikan video KDM untuk menggayat para korbannya. Sekali lagi masyarakat Jawa Barat harap hati-hati, jangan sampai tergocek, jangan sampai tertipu oleh postingan-postingan yang nggak jelas atau modus penipuan seperti itu. Jika kalian menemukan postingan-postingan seperti ini atau kalian sampai jadi korbannya, langsung saja laporkan ke pihak yang berwajib. Saya telah meresmikan pinjaman berbasis online tanpa bunga, tanpa agunan, tanpa cek checking serta syarat mudah bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman buat modal usaha, bayar hutang serta keperluan lain. Silahkan ajukan di sini. Proses pencairan cuma 30 menit. Saya Deddy Mulyadi yang bertanggung jawab penuh atas koperasi pinjaman ini. Gila banget, parah banget. Semoga Kang Deddy lihat video ini ya. Parah sih. Ini mah bukan cuman hoax biasa, tapi udah nyerempet ke penyesatan publik gitu. Nggak semua orang tuh ngeh itu kalau itu tuh editan ya. Apalagi tahu sendiri di TikTok, yang penting viral duluan. Urusan beneran mah belakangan deh gitu kan. Dan yang paling bikin heran tuh yang nyebarin tuh kayak nggak punya beban moral sama sekali gitu. Dan yang aku lihat nih di kolom-kolom komentarnya tuh banyak orang yang berminat gitu sama si pinjol ini nih. Terus kalau misalnya udah kayak gitu tuh si kreatornya tuh ngasih nomor handphone gitu. Kalian percaya gak sih kalau itu Kang Deddy asli gitu? Sekelas Kang Deddy ngurusin pinjol gitu. Dia aja udah banyak urusanan gitu ya. Ngapain dia ngurusin pinjol? Emangnya si cinta aura-auran siapalah itu? Oh iya, kan enggak. Udah tahu bukan suara asli, tetap aja banyak yang ketipu. Jadi ya hati-hati ya teman-teman, jangan gampang percaya sama konten barusan gitu. Yang kalian lihat kayak asli itu belum tentu beneran gitu. Jadi ya pesan aku sih, saring dulu ya sebelum sharing.
Emang apa usahamu? Usaha saya tukang Pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Bener nih nggak disuruh nih. Nggak ada via Allah. Ah, Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Gimana Bapak ini? Ya, Bu Lurah desa apa? Enggak. Duduk. Ya, enggak boleh. Duduk dulu. Saya nggak biasa, duduk aja. Duduk. Saya bapak izin. Ya, mohon. Desa apa, Bu? Sari Mukti, Pak. Oh, Sari Mukti. Kalau yang kemarin acara Wanasari. Wanasari. Ini warga Ibu. Siap. Namanya siapa? Jakiman Pak. Orang Jawa. Orang Betawi Pak. Oh, Betawi. Iya, saya kemarin di kejadian di lapangan Wanasari. Iya, saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu. Iya, saya ini depan istri saya, ini saya pegang botol. Iya, istri saya mau begini lagi ngambilin kamera Bapak datang tuh. Kata saya, tolong. Itu anak kekejar udah sampai Yang kemarin kepencet anak siapa? anak orang Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih meletot kan, itu ada bocor kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngambilin ini aqua, buka botol gitu-gitu, Pak tolong Pak, gitu. Lah saya emang nggak tahu Bapak ngapain. Gitu, jadi saya ya sebenarnya saya minta maaf juga itu Enggak. tindakan saya yang tidak baik karena niat itu Pak. Enggak, saya emang nggak tahu. Saya ada yang nyiram ada enggak, saya emang nggak tahu. Jujur aja saya emang nggak tahu Pak. Saya cuman ada air, ya biasa aja gitu loh. Saya itu hidupnya nggak pernah terlalu curiga. Saya itu orangnya santai Pak. Ada air. Saya cuma tahu bahwa saya dan nyiram malah di media sosial. Aku sih salut ya sama pemimpin yang modelan begini gitu, yang tegas, nggak sombong, terus bisa mengkondisikan semua permasalahan tuh dengan tidak emosi gitu. Ini si bapak yang nyiram ini nih dipanggil ke Lembur Pakuan tuh nggak cuma sekedar dipanggil gitu. Alhamdulillahnya setelah ngejelasin semua apa yang terjadi di Bekasi itu, beliau malah dikasih uang 10 juta gitu. Terus Kang Deddy juga tahu, maksudnya pada saat itu tuh si bapak ini tuh cerita kalau misalkan mertuanya mengalami kebutaan, makanya dikasih uang 10 juta. Sekali lagi dia tuh bukan pemimpin yang main emosi aja gitu kalau misalkan diserang atau diapain gitu, tapi dia tuh sosok yang dari sebelum kasus ini juga gitu, kayak nanya baik-baik, tapi nggak cuma nanya doang gitu, setelah tahu jawabannya jelas malah dikasih uang. Mana ada pemimpin selain Kang Deddy yang kayak gini mah? Coba aku tanya, ada lagi nggak selain Kang Deddy? Guys, cukup untuk reaksi hari ini karena udah malam juga, aku mau istirahat. Sampai ketemu di reaction selanjutnya. Bye bye.